orang tua. Ada kalanya memang orang tua tidak menyadari bahwa kata-kata memiliki kekuatan yang lebih hebat ketimbang palu godam sekalipun. Kendalikan ucapan Anda bila tidak ingin anak-anak mengalami luka batin hingga mempengaruhi perkembangan psikis mereka. Semua orang maklum, terkadang kita sebagai orang tua merasakan jengkel, kecewa, bahkan marah terhadap anak. Orang tua juga manusia, ayah juga manusia, ibu juga manusia. Terkadang anak-anak memang susah diatur, senang berbuat sesuka hati, mengotori rumah tanpa henti, prestasi di sekolah kurang bagus, maunya bermain terus, berantem, berbohong, dan lain sebagainya, yang kadang hal tersebut membuat kita sebagai orang tua menjadi tidak tahan. Namun, kekerasan fisik dan verbal bukanlah solusinya. Jangankan tamparan, makian dan teriakan kotor ke telinga anak adalah luka dalam yang tak tersembuhkan. Bagaimanapun, anak juga manusia yang punya rasa dan punya hati. Maka ucapan-ucapan yang bernada menghina, merendahkan, itu akan direkam dalam pita memori anak. Makin lama makin bertambah dan dirasa berat, sehingga akhirnya anak menjadi mempunyai citra diri negatif, yang bahkan dapat membentuknya tumbuh sebagai pribadi yang berontak, kasar, bodoh, lamban, pengacau, dan sebagainya. Jika kita sebagai orang tua mengharapkan anak-anak tumbuh sebagai pribadi yang baik, sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, tentu kata-kata, sikap, dan perilaku kita pun harus sesuai dengan harapan tersebut. Ada 3 hal yang setidaknya dapat kita lakukan untuk mensupport perkembangan anak-anak kita. Yang pertama, ayo kita tanamkan budi pekerti dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengajarkan, memberikan contoh, dan membiasakan hal-hal baik di sekitar kita. Yang kedua, ingatlah, anak-anakmu lebih butuh kehadiranmu daripada hadiahmu. Maka libatkanlah diri dalam segala aktivitasnya. Hadir di acara-acara penting sekolahnya, berkenalan dengan teman-temannya, menanyakan bagaimana perkembangannya, membantu kesulitannya dalam belajar. Tidak hanya berperan sebagai orang tua yang menagih hasil kerja keras setiap semester dan menghadiahkannya dengan sejumlah omelan. Kita bukan bos dari anak-anak kita, tapi kita adalah partner yang harus saling mendukung untuk mencapai satu tujuan. Dan yang ketiga, penuhilah kebutuhan psikis mereka yang meliputi kasih sayang, keteladanan, bimbingan, pengarahan, dorongan. Tanamkan rasa percaya diri yang akan sangat berguna untuk memberikan semangat belajar guna meraih cita-cita atau prestasi yang mereka harapkan. Semua anak memiliki kekhasan masing-masing. Maka ayo kita dampingi mereka, kita rengkuh mereka, kita rangkul mereka. Tidak perlu membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya, karena mereka istimewa. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda. Bisa jadi dia unggul dalam satu bidang, dalam bidang seni misalnya, tapi sedikit tertinggal dalam hal pelajaran.
tidak perlu berkecil hati. Yang harus kita lakukan adalah melihat potensinya, mendalami, mensupport bakat tersebut agar menjadi sesuatu yang luar biasa. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Anak yang kita anggap malas, tidak berprestasi di sekolah, mungkin saja suatu hari nanti akan menjadi anak yang sukses dan membanggakan kita sebagai orang tuanya. Maka, janganlah sekali-kali engkau berbuat jahat kepada anak-anakmu, mencela, menghardik, memukul. Lihat, itu adalah suatu kezoliman yang nyata. Anak-anak adalah generasi penerus. Anak-anak adalah aset. Maka jaga dan sayangilah, sehingga mereka akan menjadi anak-anak kebanggaan kita.